saya sebagai dosen, sebagai praktisi hukum, nampaknya masalah hukum di akhir tahun 2025 ini boleh dibilang hampir sama lah dengan tahun 2024. Tidak ada perubahan sama sekali itu. Malah beberapa kali saya sudah bilang perkembangan hukum di Indonesia ini jalannya dari from bad become worse. Dari jelek menuju ke jelek, lebih jelek lagi. Mengapa? Kita lihat tindak pidana korupsi terjadi di mana-mana, Pak. Yang sekarang ini, barusan ini kan dari Purbaya kan, masalah WUS, belum lagi masalah IKN, belum lagi masalah hutan-hutan yang di Kalimantan, belum lagi masalah timah di Bangka. Jadi saya lihat tuh belum lagi masalah kewarganegaraan yang dilakukan oleh imigrasi di Batam kan. Jadi siapapun jadi pemimpin di Indonesia nih, pendapat saya nampaknya kalau nggak maling ya korupsi. Kalau nggak gratifikasi. Bagaimana negara ini mau maju, Bapak? Saya lihat contohnya juga misalnya di Komisi 3. Kalau Komisi 3 sudah saya bilang sama dengan MK, jadi penghuni-penghuni atau manusia yang ada di Komisi 3 itu pejabat-pejabatnya mesti S3 minimal, baru hukum itu bisa baik. Saya sudah bilang kepada kalian, sepanjang Komisi 3 itu S3-nya cuma beberapa gelintir, yang lainnya S1 atau SMA, maka hukum di Indonesia ini semakin lama semakin akan terpuruk. Mengapa? Apa yang bisa dianalisa oleh seorang yang tamatan SMA? Apa yang bisa dianalisis oleh seorang yang barusan tamat D3, D4, ataupun S1? Nggak bisa apa-apa, Pak. Jadi karena yang membuat hukum itu, yang ngaduknya, yang menciptakan hukum aja, dia sendiri nggak ngerti hukum, rohnya hukum itu apa, maka macam mana yang mau dikasihkan kepada masyarakat? Bagaimana mau dibagikan kepada kita? Dia sendiri yang nggak bisa bikin. Nanti ada artis yang ikut bikin. Artis siapa lah? Tamatan apa artis? SMA, SMP, atau SD, atau S1, atau S2, atau S3. Jarang kita ketemu artis yang sudah sampai S3. Jadi kalau misalnya yang ngaduk-ngaduk hukum, yang menciptakan hukum atau yang membuat hukum itu memang dia tidak becus, bagaimana hasilnya bisa becus, Pak? Pasti tidak akan sempurna. Walaupun dia misalnya polisi atau alat negara ataupun TNI, kalau dia tidak kuliah S3, nggak sampai S3, maka selalu kelabu, Pak, hukum kita tuh. Mau menjadi sempurna itu susah sekali. Padahal kalau kita lihat di Singapura, law-nya betul-betul tegak, Pak. Kita lihat di Filipina, law-nya tegak. Lihat di Malaysia, law-nya tegak. Kenapa Indonesia nggak pernah tegak hukum tuh? Pejabat-pejabat tuh apa memang sudah tolol kebangetan, betul, Pak. Tolol banget tuh. Jadi bisa bikin hukum semau-mau dia aja. Nggak ada misalnya apakah roh dari hukum itu bagaimana. Contohnya aja, sekarang kan lagi mau dibuat atau sudah sedang dibuat undang-undang tentang gratifikasi. Kan sebetulnya tindak pidana korupsi sudah ada. Undang-undang korupsi sudah ada. Di dalam itu kan sudah ada gratifikasi juga. Kenapa mesti overlapping? Kenapa mesti dibuat lagi undang-undang perampasan aset? Padahal dalam setiap putusan kan ada asetnya dirampas oleh negara atau dimusnahkan. Itu kan ada dalam setiap putusan pidana itu. Mengapa? Jadi seakan-akan membuat satu undang-undang itu ada tendernya, Pak. Ada chances untuk bisa dapat uang. Jadi manusia kita ini sudah sangat kotor, Pak. Pejabat-pejabatnya, terutama pejabat-pejabatnya. Dia anggap kalau saya nggak masukkan uang itu ke kantor saya, alangkah bodohnya saya. Saya bodoh sekali kalau nggak mindahkan uang negara itu kepada kantong saya. Dan tidak ada satu tindak pidana korupsi di Indonesia ini yang dihukum mati, Pak. Belum ada, kecuali waktu itu yang dari TNI itu aja. Tapi hukumannya seumur hidup, bukan mati. Mengapa tidak mau dimatikan aja? Karena uangnya belum dibagi, Pak. Ngomong kasarnya begitu kan. Karena uangnya belum dibagi-bagi. Jadi kalau dia dimatikan kan, nanti siapa yang ngambil uangnya? Yang aparat penegak hukum kan belum dibagi-bagi, Pak, uang itu. Bagaimana coba? Jadi pendapat saya ujung tahun 2025 ini di Desember 3 hari lagi, seminggu lagi udah berubah tahun 2026.
mudah-mudahan kita harapkan tahun 2026 ada kejutan atau ada sentakan. Tapi kalau pendapat saya itu mungkin cuma tidak sampai 1% Pak bisa menjadi begitu. Belum ada 1%. Sama kayak di Indonesia nih, daya baca bangsa Indonesia nih di bawah 1% Pak. Jadi kita nggak usah ngomong aku hebat, aku nih hebat, profesor, doktor, dosen mana-mana, tapi bikin undang-undang aja nggak becus. Malu? Nggak malu kita Pak. Kenapa nggak malu? Pencitraan itu ada. Saya datang ke kantor naik baby band, naik ini BMW. Itu aja saya sudah senang. Orang kan lihat saya naik turun mobil mewah kan. Wah, saya dianggap kaya, Pak. Jadi manusia di Indonesia ini senang dengan pencitraan, Pak. Apalagi dia uneducated people. Dia lebih penting aku pencitraan. Contoh aja, saya bisa beli Pepsodent yang namanya Sensodyne. You beli Pepsodent, you beli pasta gigi cuma namanya Pepsodent. Saya Sensodyne. Lain dong gengsi saya dengan gengsi you. Saya bisa pakai sabun Kamai. Ini sabunnya sabun Lux atau di bawah itu. Nah, coba. Saya bisa naik mobil Mercy atau Baby Van. Dia cuma naik Karimun. Jadi gengsi saya lebih tinggi dibandingkan you. Untuk apalah itu? Itulah saya lihat itu pencitraan, kebanyakan pencitraan ini dilakukan oleh orang yang tidak sekolah tinggi, Pak. Terutama wanita. Dia pengen naikkan gengsinya, pakai emas dari sini ke sini. Emasnya serobongan ini. Untuk apa? Itu kan satu kebodohan, tandanya betul-betul otaknya bodong lah. Maka kalau dia otak bodong, dia pasti lambat mati, Pak. Usianya bisa mencapai 90 sampai 100. Karena otak itu nggak pernah dipakai, otak bodong. Saya waktu di Kupang, saya pernah lihat satu buku di airport, saya mau beli, nggak sempat. Jadi sampai sekarang saya suruh teman saya beli, sudah nggak ada lagi, Pak. Kalau mau tahan lama hidup ini, mau panjang usianya, jadilah orang bodoh. Kalau you mau sampai 100 tahun, jadilah orang bodoh. Jadi otak you nggak pernah diasah, you nggak usah baca buku. Ya, itu you bisa mencapai kayak Charles Bronson 104 tahun. Otak tuh memang nggak pernah diasah, Pak. Itu ciri-ciri khas bangsa Indonesia ini, Pak. Cuman dia ditutupin, dilapisin dengan pencitraan, Pak. Aku pakai jam Rolex, dia pakai jam Titus. Beda dong gengsi kita. Aku naik Messi, you naik Karimun. Lebih beda lagi. Cobalah itu. Saya ini pakai sepatu Skechers, Pak. Berapa lah sepatu Skechers tuh? Paling-paling 200.000. Saya senang aja pakainya. Jadi kalau saya datang ke kantor dilihat sepatu saya, wah bapak ini lihat sepatu saya. Kayaknya sudah profesor dokter kok pakai sepatu Skechers. Saya nggak malu Pak, saya beli. Yang penting bagi saya enak saya pakainya tuh enteng enak. Sejalan jauh kita kan lebih enteng kita nijak ke lantai itu. Jadi wah itu profesor kok pakai sepatu Skechers. Padahal dia sudah profesor dokter, nggak cocok dia pakai sepatu. Kenapa mau usil? Saya nggak pernah usil. You mau pakai sepatu Skechers atau enggak, you mau pakai celana kolor atau enggak, itu urusan you. Saya nggak perlu tahu. Nah itulah bangsa ini terlalu banyak usil sehingga jadi tolol, Pak. Jadi bodoh. Dia banyak ngurusin orang, ngurus diri dia sendiri, nggak bisa. Itulah ciri-ciri bangsa Indonesia, Pak. Nah, bisa Prof mengupas satu demi satu kinerja dari aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, MK, bisa Prof menjelaskan satu disitu. Kalau Mahkamah Agung, Pak, sekarang kita lihat ada kemajuan di Mahkamah Agung itu gimana? Yang pertama, putusan itu sudah agak cepat, Pak. Kalau dulu kita kasasi atau PK itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau sampai 10 tahun. Sekarang kita kasasi ataupun PK, biasanya sudah 3 bulan sudah putus, Pak. Berarti ada kemajuan, boleh kita acungkan jempol itu untuk Mahkamah Agung. Tapi untuk kejaksaan kan kadang-kadang kita lihat kejaksaan ini, misalnya orang nggak DPO, dibilang DPO, padahal orangnya masuk dalam sel. Itu tadi, seperti saya cerita. Dia ditahan dalam sel oleh kejaksaan sendiri. Tapi oleh jaksa GPU-nya bilang orang ini DPO karena dia datang ke rumahnya nggak ada. Ya orang dalam sel mana mungkin ada di rumah kan? Namanya dia ditahan.
bikinlah DPO, saking cerobohnya tuh. Jaksa yang ceroboh banget tuh. Polisi lebih-lebih lagi, Pak. Saya yang punya kuasa nih. Saya mau tahan you. Kalau bisa nanti, Bung, kalau you pakai pengacara, saya tahan you. Kalau you nggak pakai pengacara, saya nggak tahan. Itu kan pernah saya cerita yang anak kecil wanita itu kan nitip uang untuk ibunya yang sakit kanker. Sudah dikasih duit, anak kecil itu bilang, Pak, ya Tuhan, kenapa titip sama polisi? Nah, kenapa titip sama polisi? Terus dia jawab sendiri, saya takut uang ini sudah disunat, kata. Nah, anak kecil 8 tahun, lagi bisa punya image yang begitu. Jadi, kita nih Pak, sepanjang pejabat-pejabat tinggi, penguasa-penguasa tuh masih doyan uang, hukum tuh nggak pernah tegak, Pak. Contoh saya aja, Pak. Waktu saya di Bengkulu, saya jadi ahli, Pak. Beberapa tahun yang lalu. Begitu saya sudah jadi ahli dari KPK, sudah diperiksa saya di Bengkulu oleh KPK. Begitu saya sampai di Bengkulu landing, di airport tuh saya dicegat, Pak. Profesor, boleh ngomong? Boleh, saya bilang mau ngomong. Kita mau ketemu, boleh, nggak apa-apa. Kita ketemu di kantin aja. Udah ketemu di kantin. Ada apa, Pak? Saya bilang, begini, Pak Profesor. Saya ini ada bawa uang 1 miliar di dompet ini. Itu saya mau kasihkan untuk Profesor. Kenapa mau dikasihkan ke saya? Saya bilang kan. Yang penting Profesor ngomong nanti di depan sidang tidak sesuai dengan BAP yang Profesor ini. Ambillah uang itu, boleh bawa. Saya bilang, Pak, saya nggak bisa, Pak. Saya sudah disumpah KPK, sudah di BAP oleh KPK. Maka saya ngomong nanti sesuai dengan BAP itu aja. Wah, sombong sekali. Bukan sombong, saya bilang, Pak. Saya nggak pernah sombong hidup ini, Pak. Memang sesuai dengan BAP yang mesti saya jalankan. Kalau nggak, nanti saya yang ditangkap oleh KPK. Ya sudahlah kalau Profesor ngomong begitu. Nampaknya Profesor sudah nggak bisa dideketin sama sekali. Nggak bisa, saya bilang, Pak. Saya nggak bisa dibeli oleh siapapun juga. Saya tinggalkan. Sudah itu, sudah habis sidang, saya jadi ahli. Saya tinggalkanlah pengadilan, saya menuju ke airport, Pak. Tahu-tahu duit yang 1 miliar tadi dibawa oleh yang calo tadi, dibawanya sampai di pengadilan. Wakil ketua tuh pulang, Pak, dari Bengkulu ke Kepayang kan 45 kilo. Dikejarnya, Pak, dibuntutinya. Dibuntutinya, wakil ketua pengadilan Bengkulu waktu itu 3 bulan lagi jadi ketua. Wakil ketua masuk ke rumah dia, sampai di rumah dia, masuklah sini juga. Enggak, Pak. Lanjut. Jadi dari kinerja dari hakim sendiri, Prof melihatnya sampai sejauh ini karena banyaknya yang tertangkap hakim baru tertangkap. Bagaimana Prof melihat kinerja para hakim di tahun 2025 itu? Jadi kita lihat dari Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, kita lihat hakim-hakim di Tangerang kan, kena ciduk semua, kena tangkap. Jadi memang moral itu sudah bejat, Pak. Sudah dinaikkan gaji, tetap aja masih mau makan duit dengan jalan korupsi ataupun gratifikasi. Kalau pendapat saya, kalau hakim yang kena ketangkep, polisi ataupun jaksa yang kena korupsi, ketangkep karena tindak pidana korupsi, saya rasa dimatikan aja, Pak. Hukumannya mesti mati, Pak. Kalau enggak tuh enggak akan jerah, Pak. Dimatikan aja. Saya senang sekali kalau bisa hakim bisa memutuskan temannya korupsi mati. Jadi jangan ada toleransi sama sekali. Selagi masih ada toleransi, law itu nggak pernah tegak, Pak, di Indonesia. Malu nggak? Kita sudah nggak punya malu lagi, Pak. Pejabat-pejabat kita tidak punya malu, sedikit pun juga, Pak. Siapa jadi pejabat? Nggak tahu malu, Pak. Maka saya ada nulis buku yang namanya pejabat negara itu. Lain tidak, bagaimana nyusahkan rakyatnya. Itu yang dipikirkan dia. Itu yang ada dalam otak dia. Saya mau jadi pejabat, saya akan nyusahkan you. Atau saya akan menjadi pejabat, saya akan bikin regulasi sehingga you akan susah. Bukan nyusahkan you, saya tembak you dari sini, itu kan melanggar hukum. Saya akan buat regulasi, aturan yang you bisa menjadi susah. Contohnya misalnya you nggak bayar pajak PBB, misalnya you akan ditahan 10 tahun misalnya. Mana susah you kalau you nggak punya duit. Nah itu. Jadi yang namanya pejabat di Indonesia, dalam otak dia itu tidak ada bagaimana nyusahkan rakyatnya. Kinerja dari KPK sendiri dengan sampai saat ini sudah menangkap beberapa para koruptor OTP 2025 ini,
Apakah memang sudah berkembang atau masih dibahas? Saya rasa untuk KPK gregetnya sudah hampir hilang, Pak. Nangkep sudah itu karena sama Kejaksaan Agung disapu oleh Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung itu adalah institusi, sedangkan KPK itu adalah komisi. Jadi di bawah jauh Jaksa Agung dengan KPK. Jadi apa istilah? Jomplang. Jomplang ya, jomplang betul. Jadi kalau begitu KPK semakin sengsara dong. Dia ingin naikkan gengsi dia, ingin naikkan wibawa dia, maka main tangkap aja sana sini. Contoh kasus, di dalam undang-undang KPK, KPK itu tidak bisa memeriksa orang yang korupsinya di bawah 1 M. Tapi kenyataannya di bawah 1 M masih diperiksa, diambilnya dari gratifikasi. Jadi bagian dari korupsi juga. Jadi itulah saya bilang, di Indonesia ini pejabatnya akal busuknya banyak sekali, Pak. Akal busuk, akal bulus. Jadi kita sebagai penegak hukum dari advokat, Pak, kita kan mesti lempeng-lempeng, mesti lurus. Apa yang kita bela, kita kasih tahu sama klien kita. Ini begini, bakal jadi begini. Tahu-tahu tertahan dia, karena nggak ngasih duit. Ditahan lah. Kita mau ngomong apa? Kita kan bersih-bersih aja, nggak mau main soal duit. Tahu-tahu klien kita ditahan. Dipecat lagi kita, dicabut kuasa. Pengacara bodoh nih. Nggak bisa bermain apa-apa. Dipecat lagi kita oleh klien itu. Jadi klien juga punya anggapan kalau pengacara itu nggak bisa melindungi saya, tidak bisa mengeluarkan saya ditangkap KPK, pengacara tidak bisa mengeluarkan saya ditangkap jaksa atau ditangkap polisi, itu namanya pengacara bodoh. Itu omongan klien, Pak. Divonis sampai begitu. Padahal di luar negeri, Pak, beda jauh, Pak. Lo tuh betul-betul tegak di London. Saya pernah ke London, Pak. Saya kan anggota IBA, Pak, International Bar Association, yang pusatnya di London sejak tahun 93. Jadi sampai sekarang sudah 32 tahun kan. 32 tahun saya member. Tiap tahun mesti bayar tuh 6 juta sampai 10 juta, Pak. Bayar. Jadi saya bisa sidang keliling dunia di mana saya bisa sidang, Pak. Jadi penutupnya angle-nya ketegasan dari Prof untuk masuk di tahun 2026 untuk pemerintahan Prabowo ke depan supaya tidak ada lagi tebak pilih di dalam penegakan hukum. Apa permintaan dan keinginan Prof untuk memperbaiki hukum ke depannya? Seperti apa? Saya rasa sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Pak. Contohnya aja Prabowo. Dia bikin rehabilitasi untuk Jokowi. Jokowi itu belum lagi diperiksa jadi tersangka atau apa? Belum lagi diperiksa dia jadi tersangka. Dianggap dia punya kesalahan, dianggap dia bakal dijadikan tersangka oleh KPK atau oleh Kejaksaan Agung. Maka Prabowo sudah keluarkan surat rehabilitasi. Dia tidak ada salah apa-apa, tidak punya dosa apa-apa. Nah, itu. You tahu kan siapa Jokowi kan? Apa sepak terjang dia di Indonesia ini, you tahu. Anaknya, mantunya. Tapi dia rehabilitasi. Karena konco, Pak. Jadi dianggap dia tidak pernah punya kesalahan sedikit pun juga. Maka dikasih rehabilitasi oleh Prabowo. Jadi kompanyen itu, you sama saya kenal baik, kalau saya jadi pejabat, saya masih lindungi you kan teman baik saya. Walaupun you salah, walaupun you memperkosa orang, membunuh orang, saya anggap enggak. Tidak ada. Jadi kalau misalnya you nusuk saya, you punya argumentasi apa? Saya lagi pegang pisau, Suhandi lari-lari, dia tusukkan sendiri perutnya ke saya. Mati dia. Berarti bukan you yang salah, bukan you nusuk. Saya nusukkan perut saya dengan pisau you. Nah itulah. Semuanya begitu. Itu betul, Pak. Sama juga kayak orang Medan, Pak. Itu orang Medan punya gawe, Pak. Lain dengan orang Padang. Orang Padang lebih objektif. Kalau salah, ya tetap salah. Dia nggak bisa bela-bela you. Walaupun teman baik. Jadi apa catatan poin dan poin untuk Prof sendiri untuk masuk ke 2006 dalam penegakan hukum? Catatan Prof. Catatan saya untuk 2026, saya rasa tidak jauh beda dengan 2025-2024, Pak. Sepanjang aparat penegak hukum masih kong kali kong,
masih saling tolong walaupun dia temannya itu mau jadi tersangka, tidak bisa tegak Pak law. There is no law in Indonesia. Itu yang saya dengar terus. Jangan harap bisa ada keadilan. Nggak ada keadilan di Indonesia. Yang ada cuma pengadilan, Pak. Apa yang dibilang oleh apa? Dalam Alkitab tuh. Pasal 3 ayat 16 tuh. Di bawah sinar matahari, di tempat pengadilan. Disitulah sarangnya ketidakadilan, Pak. Jadi sarangnya ketidakadilan itu di pengadilan, Pak. Sarangnya tidak tegaknya hukum itu dari pengadilan. Bukan di kantor saya, bukan di kejaksaan, bukan di polisi. Hakim itu, Pak. Sudah dibilang dalam Al-Quran, 2 dari 3 hakim di muka bumi ini matinya pasti masuk neraka. Tapi mereka tuh tidak mau. Kalau ketangkep dianggap, itu lagi apa saja dia, hakim itu. Misalnya hakim ketua pengadilan Jakarta Selatan. Itu lagi apes dia ketangkep tuh. Kalau nggak apes, nggak ketangkep. Jadi kita mungkin nggak apes. Itu jalan terus, Pak. Makan duit negara, makan duit korupsi, makan duit klien. Yang kecil, sama Pak. Kecil-kecil makan duit 50 juta, 100 juta. Tetap aja. Hakim, Pak. Bagaimana coba kita? Kita tidak kasih, pasti kalah, Pak. Ini contohnya tadi, Indra kasih tahu saya. Pak, kasus kita di pengadilan sebelah sana Bekasi itu? Karawang? Bukan, sebelum Karawang. Jonggol? Bukan. Ada Indra. Mana Yohanes Poso pengadilan apa? Yang sebelah sana lagi? Lain apanya? Cikarang. Contoh pengadilan Cikarang, Pak. Kita ada yang minta misalnya. Kita nggak kasih. Kalah, Pak, kasusnya. Pengadilan Bekasi ini tadi kasih tahu. Klien itu nggak mau mengeluarkan duit 1 sen. Kita juga nggak mau nombok. Kita tidak dikasih apa. Kemarin putusannya kalah, Pak. Nggak ada duit 1 sen pun juga. Tidak ada lawan, Pak. Lawan tidak pernah datang. Masih kalah kita. Anak lucunya hukum ini. Karena kita tidak ada duit. Pengadilan Bekasi, Pak. Kalah, Pak. Barusan putus itu, Pak. Kemarin barusan putusnya. Kita nggak mau main duit, Pak. Saya biarkan aja. Pertama nggak ada lawannya. Nggak ada lawan aja bisa kalah kita. Apalagi ada lawan. Kenapa kita kalah? Karena kita tidak punya duit, Pak. Nggak ada musuh pun lagi kalah kita. Karena nggak ada duit. Jadi uang yang mengatur ya, Prof? Ya, uang semua yang mengatur. Cobalah bagaimana hukum itu mau tegak, Pak, di Indonesia. Kita belajar tiap hari baca buku, satu buku. Tiap hari, sebulan mau 30 buku. Teori-teori kita pelajaran, teori-teori praktek kita belajar. Tetap aja kalah, Pak. Nggak ada hepeng. Tidak ada gunanya, Prof. Nggak ada gunanya, Pak. Jadi lebih baik you nggak usah sekolah hukum, you tukang sogok aja. Pasti menang semua. Jadilah tukang sogok ya. Oke, terakhir, quotes-nya. Prof, sebagai akademisi, apakah puas dengan kinerja penegakan hukum di tahun 2025? Saya lihat penegakan hukum tahun 2025 jauh daripada cukup, Pak. Jauh daripada sempurna. Tetap hampir sama dengan tahun 2024. Bagaimana hukum itu bisa ditegakkan? Bagaimana hukum itu bisa maju? Kalau aparatnya, penguasanya masih tetap mau minta uang atau makan sogok, Pak. Sepanjang itu tidak pernah habis, sepanjang tindak pidana korupsi ataupun gratifikasi tidak dihukum mati kayak di Cina, law itu nggak pernah tegak di Indonesia, Pak. Sampai kapanpun juga. 10 tahun lagi, 20 tahun atau 50 tahun, tetap aja begini terus. Saya mulai jadi dari kuliah hukum, Pak.
Saya kuliah hukum tahun 80. Sudah diocehkan tentang KUHP yang baru. Kita ikut bantu menyusun KUHP yang baru. Di situ sudah kita ngomong, law itu tidak akan tegak kalau nggak ada uang. Jadi mereka, hakim, jaksa, maupun polisi, kalau kita ada masalah, nggak ada uangnya, pasti kalah kita, Pak. Apapun itu ya, Prof. Apapun kita. 10 kalilah saya wisuda profesor, Pak. Tetap kalah. 100 kali saya wisuda profesor. Tetap kalah. Kenapa nggak ada hepengnya, Pak? Mungkin sesekali kita ketemu hakim yang betul-betul idealis. Masih bisa itu, Pak. Contohnya pernah ada hakim perempuan di Palembang. Idealis betul, Pak. Idealis siapapun nggak bisa deket sama dia. Termasuk anggota dia kanan kiri. Jadi kalau kita bisa deketin hakim anggotanya kanan kiri, kita main judi, Pak. Uang itu diambilnya, tahu kalah, baliknya lagi. Nah, coba itu baru bagus, Pak. Dan sayangnya hakim kayak gitu, biasanya di satu pengadilan cuma ada satu, Pak. Dan itu bukan ketua pengadilan, Pak. Hakim biasa. Tapi dia ketua majelis, Pak. Nah, itu Tuhan itu masih mau membantu Indonesia atas kebobrokan hukum yang ada di Indonesia, Pak. Masih diperhatikan Tuhan. Tapi manusia itu tidak akan pernah ingat sama Tuhan kecuali dia sudah mau mati baru ingat dengan Tuhan. Baru sadar ya, Prof. Ada lagi, Prof? Nggak ada, cukup. Oke, terima kasih banyak, Prof.